Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu sehat dan selalu tetap semangat belajarnya. Saya Sri Wahyuni. Di sini saya akan mengajar kimia untuk pertemuan yang ketiga dengan subbab rumus kimia dan persamaan reaksi. Saya ulangi ya, rumus kimia dan persamaan reaksi. Nah, di pertemuan ketiga ini yang kita bahas hanya mengenai rumus kimia. Ingat ya, kita akan membahas rumus kimia. Baik, sebelum kita masuk ke rumus kimia, akan saya bahas terlebih dahulu mengenai lambang unsur. Sudah saya jelaskan ya di pertemuan pertama apa itu unsur. Kalau misalkan kalian lupa, saya akan ulangi lagi. Unsur adalah zat terkecil yang tidak bisa dibagi lagi menjadi zat yang sederhana dengan reaksi kimia biasa. Jadi ini merupakan zat terkecil yang tidak bisa dibagi lagi menjadi zat sederhana dengan reaksi kimia biasa. Baik, jadi saat unsur-unsur itu ditemukan oleh para kimiawan, mereka mulai memikirkan mengenai lambangnya. Mengapa lambang dibutuhkan? Lambang ini memudahkan untuk penulisan, memudahkan untuk dihafalkan. Jadi kalau misalkan kita menuliskan nama itu kan panjang-panjang, misalkan oksigen panjang ya, apalagi hidrogen panjang ya. Nah, jadi para kimiawan itu mengusulkan kita harus membuat lambang. Nah, di sini muncullah satu gagasan lambang unsur oleh John Dalton. Apa kata John Dalton? Jadi kata John Dalton, kita sebut sebagai Dalton saja. Jadi kata Dalton bahwa unsur-unsur kimia ini dilambangkan dengan tanda lingkaran. Nah, yang membedakan satu unsur dengan unsur yang lainnya adalah tanda pada tengah lingkaran tersebut. Jadi seperti ibu tampilkan di slide bahwa misalkan nih oksigen tandanya lingkaran tengahnya polos. Kemudian hidrogen nih lingkaran tengahnya ada titiknya kata si Dalton. Nah, nitrogen lingkaran dengan garis melintang secara horizontal dan seterusnya. Ibu tampilkan di slide ya, bisa kalian perhatikan. Nah, waktu demi waktu seiring berkembangnya zaman semakin banyak unsur kimia yang ditemukan. Akhirnya gagasan Dalton ini dinilai sulit untuk dihafalkan. Nah, oleh karena itu keluarlah gagasan dari Berzelius. Di sini ibu tulis ya, lambang unsur Berzelius. Apa kata Berzelius? Jadi Berzelius ini menggagaskan bahwa lambang untuk unsur itu cukup menggunakan huruf pertama nama unsur tersebut. Huruf pertama nama unsur tersebut. Jadi kayak misalkan oksigen, berarti dia dilambangkan sebagai O. Dan penulisannya harus menggunakan huruf kapital. Nah, sedangkan kan kita mengetahui bahwa ABC, abjad, itu hanya memiliki 26 huruf. Lalu bagaimana kalau misalkan ada unsur yang nama awalnya sama? Nah, kata Berzelius, kalau misalkan nama awalnya sama, maka digunakan huruf lain dari nama unsur tersebut, tetapi dituliskan secara huruf kecil. Contohnya seperti ini. Hidrogen. Hidrogen adalah salah satu gas ya. Nama latinnya hydrogenium. Maka kata Berzelius, si lambang unsurnya adalah H besar. Nah, gimana kalau misalkan ada gas lain? Ada nih namanya gas helium. Gas helium yang sama-sama berawalan huruf H. Maka si helium tadi ditambahkan huruf berikutnya atau huruf yang dimiliki oleh nama tersebut. Jadi berganti menjadi He, helium. Lihat ya di slide, kalau hydrogenium lambangnya H, kalau helium lambangnya He. Nah, ada lagi namanya raksa, hydrargyrum. Gimana kalau raksa? Jadi raksa sama. Huruf pertamanya H ditulis secara kapital. Nah, supaya membedakan dengan yang lain,
maka ditambahkan huruf dari nama tersebut, diambillah G. Maka raksa lambangnya Hg. Paham ya? Dan seterusnya. Di sini bisa kalian lihat untuk contoh lainnya. Ada karbon, nama latinnya carbon, maka lambangnya C besar. Kemudian ada tembaga. Tembaga tahu ya? Yang Ibu pernah menjelaskan di video sebelumnya bahwa tembaga itu warnanya kuning, biasa mengisi untuk kabel, isian pada kabel sebagai penghantar listrik. Nah, tembaga nama latinnya cuprum, cuprum ya tulisannya, maka penulisan lambangnya menjadi Cu. Karena C udah dipakai karbon, maka untuk tembaga ditambahkan U dengan penulisan kecil. Paham ya? Nah, sekarang setelah kita membahas lambang, kita beralih ke rumus nih. Kalau tujuan pertama kita kan tadi membahas rumus kimia ya. Nah, sekarang Ibu akan bahas rumus kimia untuk unsur. Bagaimana rumus kimia untuk unsur? Jadi, rumus kimia untuk unsur itu sama dengan lambangnya. Ibu ulangi ya, rumus kimia unsur sama dengan lambangnya. Berarti kalau karbon, lambangnya itu C, maka rumus kimianya juga C. Karena karbon adalah unsur. Paham ya? Nah, di slide Ibu contohkan aluminium. Huruf pertamanya kan A, ditulis besar ya. Kemudian huruf keduanya L, L-nya tulis kecil. Lambang aluminium Al, rumus kimianya juga Al. Kemudian ada lagi helium tadi, berarti rumus kimia, lambang kimianya He, rumus kimianya juga H besar, E kecil, dan seterusnya. Nah, kita sudah tahu nih rumus kimia unsur. Rumus kimia unsur sama dengan rumus kimia dari sama dengan lambangnya. Rumus kimia unsur sama dengan lambangnya. Nah, sekarang kita bahas mengenai rumus kimia molekul. Kalau misalkan kalian ingat pertemuan Ibu di awal, Ibu pernah ngebahas ada yang namanya unsur, ada yang namanya senyawa. Nah, di sini molekul itu adalah zat yang terdiri dari 2 atau lebih unsur. Kalau misalkan unsur penyusunnya sama, itu disebut molekul unsur. Kalau misalkan penyusunnya beda, unsur penyusunnya beda, disebut molekul senyawa. Jadi kalian nggak usah pusing dengan kata molekul dan senyawa ya. Yang dimaksud molekul itu dia lebih dari 2 unsur. Kalau unsurnya sama disebut molekul unsur, kalau unsurnya beda disebut dengan molekul senyawa. Nah, di sini rumus molekul unsur yang pertama akan Ibu terangkan adalah bahwa rumus molekul unsur itu menyatakan molekul yang menyusun dari menyatakan molekul yang tersusun atas unsur-unsur sejenis. Jadi kalau molekul unsur berarti ada lebih dari 1 unsur tapi sejenis. Contohnya apa sih? Contohnya seperti kita nih, kita kan bernapas menghirup oksigen. Udah tahu dong dari zaman SD kalau orang bernapas yang dihirup oksigen. Nah, oksigen itu yang ada di udara tidak berdiri sendiri. Jadi dia itu bergabung satu sama lain. Berapa gabungannya? Gabungannya 2. Jadi oksigen di udara itu bentuknya bukan O, tapi O2. Jadi 2 oksigen itu saling bergabung. Nah, tadi berarti 2 oksigen saling bergabung itu disebut molekul unsur ya. Di sini ada beberapa jenis molekul unsur. Jadi kalau yang gabung itu 2 disebut molekul diatomik. Di itu menandakan bahwa dia ada 2 ya, di artinya 2. Kemudian ada molekul triatomik, berarti 3 nih, 3 unsur yang sejenis gabung. Nah, ada yang namanya molekul poliatomik. Kalau poliatomik berarti banyak unsur bergabung, tapi unsurnya sejenis ya, karena molekul unsur. Seperti di slide Ibu jelaskan, Ibu tunjukkan bahwa oksigen sebagai molekul diatomik terdiri dari 2 O, O2. Nah, jadi kalau penulisannya, rumusnya, kalau misalkan dia lebih dari 1 jumlahnya, O-nya kan ada 2. Penulisannya bukan O, bukan, tapi O2. 2-nya di bawah sebagai subscript.
Jadi huruf kecil di bawah, subscript ya namanya. Nah, kemudian nitrogen. Nitrogen tahu ya, yang suka untuk mengisi ban kendaraan agar diharapkan si ban itu mendapatkan performa yang lebih maksimal, lebih optimal. Nah, si nitrogen juga sama, nggak ada nitrogen yang berdiri sendiri di udara. Jadi dia bentuknya antara satu nitrogen dengan yang lainnya itu gabung sebanyak 2. Jadi 1N dengan 1N yang lain bergabung. Tapi penulisan rumusnya bukan NN tapi N2. 2 tadi menandakan bahwa N-nya sebanyak 2. Paham ya? Yang dari slide ditunjukkan N2. Itu artinya N-nya ada 2. Tapi 2-nya ditulis sebagai subscript. Jadi huruf kecil di bagian bawah. Nah, kemudian ada ozon. Kalian tahu kan ozon, sering dengar mungkin ya. Ozon kita rusak, ozon kita mengalami bolong misalkan di atmosfer gitu kan. Nah, apa itu ozon? Ozon adalah gabungan dari 3 oksigen. Nah, si ozon tadi kan 3 ya yang bergabungnya O-nya. Nah, penulisannya tuh bukan O, bukan, tapi O3. Si 3 itu mewakili bahwa jumlah O-nya ada 3. Nah, sekarang belerang yang tadi udah ya dibahas yang diatomik, yang triatomik, yang 2, yang 3. Sekarang ada yang banyak nih, lebih dari 3. Namanya apa? Namanya molekul poliatomik. Poli itu artinya banyak. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah belerang. Maka si belerang rumus kimianya ada 8. Belerang tuh sulfur ya bahasa Inggrisnya. Maka lambangnya adalah S. Kemudian karena dia bergabung banyak sebanyak 8 di alam, maka S-nya ada 8. Jadi rumusnya S8. 8-nya ditulis kecil. Nah, kemudian yang ketiga nih, rumus kimia untuk molekul senyawa. Kalau tadi molekul unsur itu gabungan beberapa unsur yang sejenis, nah kalau senyawa gabungan dari beberapa unsur yang beda jenis. Sudah Ibu terangkan ya, bahwa senyawa itu gabungan 2 atau lebih dari unsur yang berbeda jenis. Nah, contohnya apa di sini? Gimana cara perumusannya, cara menuliskan rumusnya? Contohnya hidrogen fluorida. Ini adalah senyawa kimia yang amat sangat reaktif terhadap kaca. Hidrogen fluorida berarti kita udah bisa tahu dong dari namanya hidrogen. Berarti dia terdiri dari H, hidrogen ya, H. Kemudian fluorida dari fluor. Ida itu adalah penamaan untuk untuk si jenis asamnya. Jadi ida itu hanya penamaan belakang. Nah, jadi dia terdiri dari hidrogen dan fluor. Hidrogen rumus unsurnya H. Fluor rumus unsurnya F. Berarti rumus unsur untuk molekul senyawa ini, rumus untuk molekul senyawa ini adalah H dan F. Kemudian ada lagi hidrogen klorida. Hidrogen klorida ini sering kalian temui nih di kehidupan sehari-hari. Apa sih contohnya? Contohnya adalah pembersih lantai kamar mandi yang kalau misalkan tersiram air itu keluar asap, itu adalah hidrogen klorida. Dia tersusun dari hidrogen dan gas klor. Hidrogen H, klor Cl. Berarti penulisan rumusnya adalah HCl. Nah, ada di sini nitrogen dioksida. Nitrogen tadi rumusnya N ya. Di menandakan 2. Oksida artinya oksigen berarti ya. Berarti N-nya 1, oksigennya 2. NO2. 2-nya tulis kecil. Nah, si 2 tadi milik si oksigen. Jadi menandakan oksigennya ada 2, N-nya hanya 1. Nah, yang terakhir nih, ada yang namanya rumus empiris. Apa rumus empiris? Jadi ini adalah perbandingan paling sederhana dari suatu molekul yang menunjukkan perbandingan terkecil dari unsur yang menyusunnya. Jadi Ibu tunjukkan di slide ini, ada yang namanya karbon dioksida. Karbon dioksida C di 2 oksida, berarti CO, O-nya 2, CO2 ya. Nah, dari rumus CO2 ini rumus kimianya ya. Nah, bisa nggak kita buat perbandingan antara C dan O itu diperkecil? Nggak bisa ya, karena C-nya sudah 1, tidak bisa diperkecil lagi, nggak mungkin jadi setengah. Nah, maka rumus empirisnya juga menjadi CO2, jadi itu sudah perbandingan terkecil. Nah, yang di bawahnya Ibu kasih contoh glukosa nih. Glukosa yang sering kita konsumsi, yang rasanya manis, gula ya kita sebutnya. Nah, si glukosa itu perbandingannya
C-nya 6, karbonnya 6, H-nya 12, O-nya 6. Nah, dari perbandingan tersebut bisa nggak sih diperkecil? Bisa ya. Semuanya dibagi 6. Jadi C-nya kan 6, H-nya 12, O-nya 6. Semuanya dibagi 6. Berarti C 6 dibagi 6 jadi 1. H-nya 12 bagi 6 jadi 2. O-nya 6 dibagi 6 jadi 1. Jadi rumus empirisnya adalah CH2O1. Ini adalah perbandingan paling sederhana dari glukosa. Kemudian yang asam cuka juga sama. Asam cuka rumus kimianya C-nya 2, karbonnya 2, H-nya 4, O-nya 2. Sering makan ya asam cuka, sering ya di tukang bakso. Nah, itu rumus kimianya ya, C-nya 2, H-nya 4, O-nya 2. Nah, gimana rumus empirisnya? Perbandingan antara C, H, dan O itu diperkecil. Bisa ya, semuanya dibagi 2. Jadi C-nya 2 dibagi 2 jadi 1 C-nya. H-nya ada 4 ya, dibagi 2 jadi 2. O-nya ada 2, dibagi 2 jadi 1. Maka rumus empirisnya menjadi CH2O. Paham ya? Nah, sekian pertemuan ketiga kita. Nanti minggu depan kita akan bahas mengenai persamaan reaksi. Oke, Ibu harap kalian paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.